Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Alhamdulillah, pada malam ini, malam Ahad, tanggal 2 bulan Jumada Al-Ula tahun 1446 Hijriah, dengan izin Allah Ta'ala kita melanjutkan kembali kajian tafsir Al-Quran dari kitab ringkasan tafsir Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah rahmatan wasi'ah. Pada malam ini kita mengkaji surat Ar-Ra'd ayat 36 sampai dengan ayat 37. Surat Ar-Ra'd ayat 36 sampai dengan ayat 37. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن
إن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. Allah Ta'ala berfirman, walladzina atainahumul kitab, dan orang-orang yang kami berikan kepada mereka kitab suci. Yang dimaksud ayat ini adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang mengamalkan Taurat dan Injil. Yang dimaksud ayat ini, walladzina atainahumul kitab, dan orang-orang yang kami berikan kepada mereka kitab suci. Imam Ibnu Katsir berkata, wa hum qa'imuna bimuqtadahu. Mereka adalah orang yang menegakkan perintah-perintah, konsekuensi kitab suci mereka. Seperti Waraqah. Waraqah adalah sepupunya Khadijah. Agamanya apa Waraqah? Sebelum Rasulullah SAW diutus, agamanya apa? Nasrani. Tetapi Waraqah mengamalkan Injil yang murni, yang belum dirubah. Jadi Waraqah adalah orang yang istiqamah di atas Injil yang asli. Demikian pula di Madinah yang namanya Abdullah bin Salam. Apa agamanya? Sebelum masuk Islam, Yahudi. Tetapi Abdullah bin Salam adalah orang yang tulus, orang yang ikhlas, orang yang istiqamah, berpegang teguh dengan Taurat yang asli, yang tidak dirubah oleh ulama-ulama su'. Jadi orang-orang yang mengamalkan kitab suci dengan benar. Allah berfirman, yafrahuna bima unzila ilaik. Mereka berbahagia dengan yang Allah turunkan kepadamu. Ai minal Qur'an. Mereka berbahagia dengan diturunkannya Al-Qur'an. Lima fi kutubihim minasyawahid ala sidqihi wal bisyarati bih. Karena di dalam kitab suci mereka terdapat bukti tentang kebenaran yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan terdapat kabar gembira akan datangnya nabi akhir zaman yang mukjizatnya adalah Al-Quran. Abdullah bin Salam ketika mendengar berita kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau itu di atas pohon korma. Ketika mendengar kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia langsung turun saking bahagianya. Bibinya Abdullah bin Salam berkata, wahai keponakanku, sekiranya yang datang adalah Nabi Musa alaihissalam, engkau tidak lebih bahagia. Engkau tidak bahagia seperti ini. Abdullah bin Salam berkata, wahai bibi, ajarannya Nabi Musa alaihissalam dan ajarannya Nabi ini itu sama. Jadi bahagia, padahal dia orang Yahudi.
Tetapi Abdullah bin Salam adalah Yahudi, imam Yahudi yang mengamalkan kitab yang belum dirubah. Artinya orang yang istiqomah, berpegang teguh dengan kitab suci. Tidak ditambahi, tidak dikurangi. Ketika di atas pohon kurma langsung turun, bahkan belum sempat membawa kurmanya ke rumah, tidak sabar melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika melihat wajahnya saja, baru belum ngomong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Salam berkata, "Wallahi, demi Allah, aku tidak melihat wajah pendusta." Jadi melihat kok. Jadi orang yang jujur, orang yang ikhlas di dalam kejujurannya, dilihat saja itu kelihatan kalau orang itu jujur. Kemudian setelah itu Abdullah bin Salam mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ayuhan nas, afsus salam, wa atimut ta'am, wasilul arham, wa qumu bil lail wan nasu niyam, tadkhulunal jannata bisalam." Kemudian Abdullah bin Salam menyatakan masuk Islam, kemudian pulang mengajak bibinya dan keluarganya semuanya masuk ke dalam agama Islam. Ini bukti firman Allah Subhanahu wa taala yang menceritakan bahwasannya Yahudi ataupun Nasrani yang berpegang teguh dengan kitab suci mereka akan bahagia dengan Al-Quran, akan bahagia dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun ulama su, pendeta Yahudi atau pendeta Nasrani yang sudah bergelimang dengan kemewahan atau dengan hawa nafsu, ya mereka sedih dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir berkata, kama qala ta'ala, sebagaimana Allah taala berfirman, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati. Orang-orang yang kami berikan kitab suci kepada mereka, mereka mengikutinya dengan sebenar-benarnya. Artinya siapa yang mengamalkan Taurat yang asli, ikhlas, atau Injil yang asli dengan ikhlas, ketika diturunkan Al-Quran, ketika diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka langsung mengikuti. Seperti Waraqah, tidak pakai besok, langsung beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Waraqah itu imam Nasrani, ulamanya menerjemah kitab Injil dalam bahasa Arab. Bahkan Waraqah mengabarkan, wahai keponakanku, suatu saat nanti kamu akan diusir oleh kaum. Waraqah berkata, ya laitani fiha jada'a, wahai sekiranya aku masih kuat. Id yukhrijuka qaumuk, ketika engkau diusir oleh kaummu, oleh orang Mekah akan mengusirmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam heran. Wa mukhrijiyahum, apakah mereka akan mengusirku? Waraqah berkata, lam ya'ti rajulun qattu bimithli ma ji'ta bih illa udi. Tidak ada seorang pun yang membawa ajaran sepertimu kecuali akan dimusuhi. Wa in yudrikni yaumuka ansurka nasran mu'azzara. Kalau aku menjumpai di hari engkau diusir, aku akan membelamu dengan pembelaan yang hebat. Subhanallah, sekejap mata langsung beriman. Karena apa? Karena Waraqah ini mengamalkan Injil, berpegang teguh dengan Injil yang asli. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang Waraqah, la tasubbu Waraqah, jangan mencela Waraqah. Fa inni ra'aituhu lahu jannatain, aku melihatnya mendapatkan 2 surga. Allahu Akbar. Karena dia beriman kepada Nabi Isa alaihissalam dan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian
Allah Ta'ala berfirman, Al-Imam Ibnu Katsir berkata, wa qala ta'ala, Allah Ta'ala juga berfirman, qul aminu bihi aw la tu'minu. Katakanlah kalian beriman atau tidak beriman. Innal ladzina utul ilma min qablihi, sesungguhnya orang-orang yang diberi ilmu sebelumnya, itu ahlul kitab. Artinya ahlul kitab yang ikhlas, yang istiqamah dengan kitab suci mereka. Idza yutla alaihim, apabila dibacakan Al-Qur'an, yakhirruna lil adqani sujada, mereka langsung menyungkurkan wajah mereka sujud syukur kepada Allah. Wa yaquluna, mereka berkata, subhana rabbina, maha suci Tuhan kami. In kana wa'du rabbina la maf'ula, janji Allah pasti akan dilaksanakan. Artinya Allah menjanjikan dalam kitab Taurat dan kitab Injil akan diutusnya Nabi akhir zaman. Orang yang hatinya bersih, tidak peduli ini Bani Israel atau Bani Ishaq, mereka mengimaninya. Tapi mereka yang hatinya kotor, tidak mau beriman, walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah benar-benar seorang nabi. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir berkata, ai in kana ma wa'adana Allahu bihi fi kutubina min irsali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la haqqan wa sidqan maf'ulan la mahala wa kaina fa subhana ma asdaqa wa'dahu falahul hamdu wahdah. Jadi ahlul kitab yang istiqamah, mereka berkata, diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada di dalam kitab suci kita. Maha suci Allah yang mengutusnya di akhir zaman. Walahul hamdu, hanya Allah saja yang memiliki pujian yang sempurna. Artinya mereka bergembira, mereka bersyukur, mereka menangis gembira. Karena mereka apa? Karena mereka adalah orang yang hatinya bersih. Lain orang yang hatinya kotor dengan syahwat dunia atau syahwat kedudukan atau syahwat harta. Mereka menolak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir membawakan firman Allah, wa yakhirruna lil adqani yabkun wa yaziduhum khushu'a. Mereka menyungkurkan wajah mereka, menangis terisak-isak karena bahagia, dan bertambah kekhusyuan mereka. Allahu Akbar. Jadi ayat ini menjelaskan bagaimana orang-orang yang hatinya bersih bergembira dengan Al-Quran, dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang hatinya bersih, yang kecintaannya itu tulus kepada Allah, kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka akan mencintai Al-Quran. Mereka akan mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mencintai sunnahnya. Jadi kita ini diuji, apakah kita ini bahagia dengan Al-Quran? Apakah kita ini bahagia dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau kita ini bahagia dengan Al-Quran, maka kita akan bergembira mempelajari Al-Quran. Kita akan bergembira mempelajari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak akan fanatik madhab. Kalau kita ini benar-benar tulus mencintai Al-Quran, mencintai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita tidak akan fanatik madhab. Subhanallah, Ustadz kita yang tercinta hafizahullah, Ustadz Abdul Hakim Abdad, ditanya tentang bagaimana belajar fikih melalui fikih madhab. Beliau menjawab, itu kemunduran. Itu kemunduran. Belajar fikih bukan dari fikih madhab, tapi belajar fikih dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada kitab yang ringkas seperti Umdatul Ahkam, atau ada kitab yang lebih panjang lagi yaitu Bulughul Maram, atau ada kitab Al-Wajiz Fikih Hadis wal Kitabil Aziz. Allahu Akbar. Dijawab
Kemudian subhanallah banyak yang protes. Allahu Akbar. Jadi salah beliau itu apa? Beliau mengatakan belajarlah fikih dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menjawab, Imam Hanafi, Abu Hanifah itu madhabnya apa? Imam Malik itu madhabnya apa? Imam Syafi'i itu madhabnya apa? Imam Ahmad madhabnya apa? Madhabnya apa Imam Ahmad ya ikhwah? Semuanya sepakat, idza sahhal hadis fahuwa madhabi. Apabila ada hadis sahih, itu madhabku. Allahu Akbar. Jadi Imam Syafi'i sendiri madhabnya bukan madhab Syafi'i. Itu kok bisa subhanallah? Beliau menjelaskan dengan penjelasan yang gamblang, yang jelas. Tapi orang yang tidak bahagia dengan Al-Quran, orang yang tidak bahagia dengan hadis, protes, ya silahkan protes. Orang yang cinta dengan Al-Quran, cinta dengan hadis, kita sangat bergembira dengan ucapan beliau. Wallahi kemunduran. Belajar fikih dengan fikih madhab, wallahi kemunduran. Kemajuan adalah belajar dari Al-Quran, dari hadis Rasulullah SAW. Kemudian kita mengambil pendapatnya ulama untuk memahami Al-Quran dan memahami hadis Rasulullah SAW. Madhabnya Imam Bukhari apa? Madhabnya Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud dan yang lainnya. Madhabnya adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian sebab alangkah gamblangnya. Dan apabila kita belajar fikih dari hadis itu jelas gamblang. Kalau kita belajar dari fikih madhab itu lebih sulit. Allah Ta'ala berfirman, walaqad yassarnal Qur'an, dan kami mudahkan Al-Quran lidzikri, untuk dijadikan pelajaran. Fahal min muddakir, maka apakah ada orang yang mengambil pelajaran? Jadi subhanallah, kalau kita mau membandingkan ucapannya ulama dengan hadis Nabi SAW, apa bandingannya? Tidak ada bandingannya. Kalau kita membandingkan ucapannya ulama dengan Al-Quran, mana? Nggak ada bandingannya. Al-Quran firman Allah, hadis Nabi SAW adalah wahyu dari Allah. Maka yang lebih utama dipelajari adalah hadis Rasulullah SAW. Ini hak, ini kebenaran. Apakah kita mengamalkan ayat ini? Walladzina atainahumul kitaba yafrahuna bima unzila ilaih. Apakah kita bahagia dengan Al-Quran? Ataukah kita bahagia dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Atau kita lebih bahagia dengan pendapat ulama? Kita lebih bahagia dengan pendapat fulan. Padahal Imam Ahmad sendiri berkata, Imam Ahmad bin Hanbal, ra'yu Malik, pendapatnya Imam Malik, ra'yu Syafi'i, pendapatnya Imam Syafi'i, ra'yu Al-Auza'i, pendapatnya Al-Auza'i, itu semuanya sama. Wal hujjatu fil athar, hujjah itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Malik berkata, kullun yu'khadu min qawlihi wa yuraddu illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua ulama pendapatnya diterima atau ditolak, kecuali siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Abu Hanifah berkata, idza sahhal hadits fa huwa madhhabi. Apabila hadis sahih, itu madhabku. Kemudian Al-Imam Syafi'i rahimahullah, alangkah banyaknya pernyataan Imam Syafi'i. Al-Imam Syafi'i berkata, ajma'al ulama, ulama sepakat, ala anna man istabanat lahu sunnah, bagi siapa yang terang baginya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yada'aha, dia tidak boleh meninggalkan sunnah tersebut, liqauli ahadin, karena ucapan siapapun juga, kainan man kana, siapapun juga. Abdullah bin Abbas berkata, berdebat dengan Urwah. Urwah itu imam tabi'in. Abdullah bin Abbas sahabat. Abdullah bin Abbas berkata, haji tamattu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Urwah berkata, Abu Bakar melarang, Umar melarang. Apa jawaban Abdullah bin Abbas? Yushiku an tanzila alaikum hijaratun minas sama. Hampir-hampir turun hujan batu menimpa kalian.
Aku mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa taqulu, lalu kalian mengatakan qala Abu Bakrin wa qala Umar. Kembalilah kepada manhaj salaf yang jelas Al-Qur'an, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alangkah jelasnya kita mencintai ulama. Maka terkadang kita mengikuti pendapat yang lebih cocok pendapatnya Abu Hanifah. Kadang-kadang kita mengikuti pendapat yang lebih cocok pendapatnya Imam Malik. Semua ulama kita ambil pendapatnya selama sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, ada orang yang fanatik madhab Hanafi. Kemudian kalau menikah, qabiltu nikahaha ala madhab Hanafi. Aku terima nikahnya sesuai madhab Hanafi. Kemudian ada yang protes. Ayahnya Abu Hanifah kalau nikah dengan madhabnya siapa? Ayahnya Abu Hanifah kalau nikah itu pakai madhab siapa? Anaknya belum lahir. Bahkan Abu Hanifah sendiri bukan madhab Hanafi beliau. Madhabnya hadis. Imam Malik bukan madhab Maliki. Tidak mengikrarkan, wahai kaum muslimin, aku bermadhab Maliki, madhab aku sendiri. Tidak. Tapi madhab beliau adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iqbalu barakallahu fikum, terimalah. Subhanallah, Ali bin Abi Thalib berkata, "Idza sami'ta hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Apabila kalian mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadhunnu bihi ahna. Yakinilah itu adalah nasihat yang paling meresap. Itu adalah kata mutiara yang paling mutiara, yang paling indah. Fadhunnu bihi ahdahu. Dan itu adalah ucapan yang paling memberi hidayah. Wa atqahu, dan itu adalah ucapan yang paling membimbing menuju takwa. Bagaimana tidak? Allah Ta'ala berfirman, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apa kita ragu-ragu dengan Al-Quran? Maka shadaqah, kita mengatakan telah benar yang diucapkan Ustaz kita hafizahullah, bahwasanya belajar fikih dengan madhab itu adalah kemunduran. Kemajuan adalah apabila kita mempelajari dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila ada orang bangga belajar fikih dengan madhab, wallahi kita bangga belajar fikih dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wa minal ahzabi may yunkiru ba'dah. Dan di antara al-ahzab, ahlul kitab yang lebih banyak lagi, mereka mengingkari sebagian Al-Quran. Ay wa minat tawaif, artinya di antara kelompok-kelompok yang lebih besar, lebih banyak jumlahnya, man yukadzibu bi ba'di ma unzila ilaik. Mereka mendustakan sebagian yang Allah turunkan kepadamu. Qala Mujahid berkata, wa minal ahzab ay al-yahudu wan nasara. Artinya Yahudi dan Nasrani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau amana bi," hadis Bukhari, kalau ada yang beriman kepadaku, asyaratun minal yahud, 10 ulama Yahudi Madinah, la amana jami'ul yahudi, niscaya semua orang Yahudi masuk Islam, beriman kepadaku. Artinya yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam cuma hitungan ulamanya, tidak sampai apa? Tidak 10, subhanallah. Jadi yang masuk Islam diantaranya Abdullah bin Salam, dan ada lagi, tapi jumlahnya tidak sampai 10 ulamanya. Ulama Yahudi yang ada di Madinah itu banyak, tetapi yang beriman kepada Nabi SAW tidak sampai 10. Karena kedengkian, karena sudah nyaman dengan kedudukan, karena khawatir jabatan mereka. Audzubillah. Naudzubillah. Nabi SAW bersabda, sekiranya ada 10 ulama Yahudi beriman kepadaku, niscaya semua Yahudi yang ada di muka bumi akan masuk Islam. Tetapi ini menjelaskan apa? Yang beriman kepada Nabi SAW dari ulamanya tidak sampai hitungan 2 jari ini.
atau 2 tangan ini 10 jari tidak sampai. Subhanallah. Padahal mereka tahu kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir berkata, menjelaskan firman Allah, "Wa minal ahzabi may yunkiru ba'dah, ay ba'da ma ja'aka minal haqq." Artinya mereka mengingkari sebagian kebenaran yang engkau bawa. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, "Qul innama umirtu an a'budallaha wa la usyrika bih." Katakanlah, sesungguhnya aku diperintahkan untuk beribadah hanya kepada Allah dan aku tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ai innama bu'ithu bi ibadatillahi wahdah la syarikalah. Artinya, aku diutus untuk beribadah hanya kepada Allah, tidak ada sekutu baginya. Kama ursilal anbiya min qabli, sebagaimana diutusnya para nabi dan rasul sebelumku. Ilaihi ad'u, hanya kepada Allah aku berdakwah. Ai ila sabilihi, artinya ke jalan Allah. Ad'un nas, aku mengajak manusia. Wa ilaihi ma'ab, dan hanya kepadanya. Ma'ab ay marji'i wa masiri, artinya hanya kepada Allah aku akan kembali. Kemudian ayat 37 Allah Ta'ala berfirman, "Wa kadzalika anzalnahu hukman arabiyyah." Demikianlah kami menurunkan kepadanya kitab berbahasa Arab. Ay wa kama arsalnaka qablakal mursalin, sebagaimana kami utus sebelummu para nabi dan para rasul. Wa anzalna alaihim al-kutuba minas sama', dan kami turunkan kepada mereka kitab-kitab suci dari langit. Artinya semua para nabi dan semua para rasul memiliki kitab suci. Walaupun yang terkenal hanya 5, Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur, Suhufi Ibrahim. Jadi Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa adalah Taurat. Jadi yang terkenal 5. Tetapi semua para nabi dan para rasul mendapatkan kitab suci. Kadzalika anzalna 'alaikal Qur'ana muhkaman mu'arraba. Demikian pula kami turunkan Al-Quran kepadamu, kitab yang muhkam, yang jelas dan berbahasa Arab. Syarrafnaka bih, kami memuliakanmu dengan Al-Quran. Wa faddalnaka ala man siwaka, dan kami memuliakanmu dari nabi-nabi yang sebelumnya. Bihadal kitabil mubin al-wadih al-jali, dengan kitab yang jelas, yang terang benderang. Alladzi la ya'tihil batil min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid, yang tidak ada kebatilan dari depannya dan dari belakangnya, diturunkan dari Allah yang maha bijaksana lagi maha mulia. Kemudian firman Allah, wala ini taba'ta ahwa'ahum, kalau engkau mengikuti hawa nafsu mereka, ay ara'ahum, artinya pendapat mereka, ba'da ma ja'aka minal ilm, setelah ilmu yang datang kepadamu, ay minallahi subhanahu, dari Allah subhanahu wa ta'ala, ma laka minallahi min waliyyi wala waq, maka engkau tidak memiliki dari Allah, dari siksa Allah yang melindungi mereka dan menjaga mereka dari siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Ibnu Katsir berkata, wa hadha wa'idun li ahli ilm, ayat ini adalah ancaman bagi ulama, ancaman bagi penuntut ilmu, an yattabi'u subula ahli dhalalah, dari mengikuti jalan orang-orang yang tersesat, ba'dama saru ilaihi, setelah mereka mendapatkan ilmu.
min sulukis sunnah an-nabawiyah, setelah mereka mengetahui jalan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal mahajjah al-muhammadiyah, yaitu jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala ma jaa biha afdhalus salati wassalam, yaitu jalan yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam. Dari dua ayat yang mulia ini diambil beberapa pelajaran dan faedah-faedah yang penting. Fihi, dari ayat ini diambil pelajaran al-farahu bil kitabi was sunnah, bergembira dengan Al-Quran dan sunnah, bergembira dengan Al-Quran dan sunnah. Dia orang yang dimuliakan oleh Allah, adalah orang yang bahagia, orang yang gembira. Gembiranya dengan Al-Quran, bahagianya dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau mendengarkan ceramah, contohnya khutbah Jumat, khotibnya ngomong terus ngalor ngidul. Orang-orang yang mencintai Al-Quran ini ceramah atau apa ini? Ini ceramah atau berita ini? Kok tidak ada dalilnya? Jadi yang membahagiakan orang-orang yang beriman adalah Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman, "Qul bifadlillah," katakanlah dengan karunia Allah, wa bi rahmatihi, dan dengan rahmat Allah, fabidzalika falyafrahu, dengan itulah hendaklah mereka berbahagia. Jadi kita ini diuji oleh Allah dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ini bergembira dengan Al-Quran dan sunnah, maka bergembiralah. Insya Allah kita termasuk orang yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau naudzubillah ada orang yang kurang bahagia dengan Al-Quran, jenuh dengan Al-Quran, jenuh dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah dia khawatir, jangan-jangan dia tidak dicintai Allah. Hendaklah dia takut, jangan-jangan dia itu tidak dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Idza ra'aita, idza ahbabta an tanzura," jika engkau melihat dirimu mencintai Allah, maka ujilah dengan Al-Quran. Kalau engkau mencintai Al-Quran, berarti engkau mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ini naudzubillah jenuh dengan Al-Quran, naudzubillah, ini tanda apa? Jadi katanya kitab sucinya adalah Al-Quran, kitab sucinya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Al-Quran diasingkan, nah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ditinggalkan. Allah Ta'ala berfirman, wa qala ar-rasulu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ya Rabbi, ya Rabb, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, sesungguhnya kaumku menghijrahi Al-Quran. Menghijrahi Al-Quran adalah menghijrahi membacanya, menghijrahi mempelajarinya. Demikian pula menghijrahi mempelajari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga menghijrahi mengamalkannya. Wa qala Rasul, ya Rabbi, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Utsman ibn Affan berkata, "Lau nadafat qulubukum," kalau hati kalian itu bersih, kalian tidak akan kenyang dari Al-Quran, kalian tidak akan kenyang, tidak akan bosan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalian akan bosan dengan pernyataan yang lain, bosan kita. Al-Quran tidak bosan, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan bosan, kecuali bagi orang yang hatinya terdapat penyakit. Kecuali orang-orang yang di dalam hatinya terhadap penyakit, namun dia tidak sadar, maka dia cepat bosan dengan Al-Quran dan bosan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah, wallahu taala alam. Kita lanjutkan setelah adzan. Barakallahu fikum.
Kemudian pelajaran berikutnya, keutamaan ahlul kitab yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan ahlul kitab yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka mendapatkan dua pahala. Pahala beriman kepada Nabi mereka dan beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pelajaran berikutnya, ahlul kitab yang tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kekal di neraka selama-lamanya. Ahlul kitab yang tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka kekal di neraka selama-lamanya. Karena agama mereka tidak sah, tidak diterima oleh Allah. Kalau meninggal dunia tidak mau beriman, mereka kekal di neraka selama-lamanya. Na'udzubillah. Kemudian pelajaran berikutnya, mayoritas manusia tidak berbahagia dengan Al-Quran dan Sunnah. Mayoritas manusia tidak berbahagia, tidak bergembira dengan Al-Quran dan Sunnah. Na'udzubillah. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi annal anbiya da'watuhum ila tauhid. Dakwah para nabi dan para rasul adalah dakwah tauhid. Nabi sallallahu alaihi wasallam dakwanya adalah dakwah tauhid. Semua para nabi dan para rasul dakwanya adalah dakwah tauhid. Qul innama umirtu an a'budallaha wa la usyrika bih. Ilaihi ad'u wa ilaihi ma'ab. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi itsbatu, fihi fadlu al-Quran, keutamaan Al-Quran. Keutamaan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mukjizat Al-Quran. Maka beliau adalah menjadi nabi yang paling mulia karena mukjizatnya adalah Al-Quran. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi wujubu mahabbatil lughatil arabiyyah, wajib mencintai bahasa Arab. Karena bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran. Nah, kita bangga dengan bahasa Arab. Jangan bangga dengan bahasa Inggris. Lalu mereka pergi hanya meninggalkan kunci apa? Kunci Inggris. Jadi saya mobil berkata, subhanallah, kenapa orang-orang bahasa Inggris dibanggakan, Al-Quran ditinggalkan? Jadi mencintai bahasa Arab itu hukumnya wajib. Bahkan mencintai bangsa Arab itu hukumnya wajib. Bahkan termasuk mencintai orang-orang Yaman, itu hukumnya wajib. Kalau ada oknum yang melakukan kesesatan, kita membantah kesesatannya. Contohnya habaib-habaib yang membuat keresahan dengan khurafat-khurafat mereka, kita bantah khurafatnya. Jangan mencela Yaman, jangan mencela imigran Yaman, usir saja ke Yaman katanya. A'udzubillah. Rasulullah SAW itu keturunan Yaman. Jadi Nabi SAW itu keturunan Yaman. Bahkan Nabi Ismail ketika di Mekah menikah dengan siapa? Dengan orang Jurhum. Jurhum dari siapa? Dari Yaman. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi SAW bersabda, "Ja'akum ahlul Yaman." Telah datang kepada kalian orang-orang dari negeri Yaman. Araqu afidatan wa alyanu quluban. Mereka adalah orang yang paling lembut hatinya, yang paling tulus jiwanya. Al-imanu yamanin, iman itu Yaman. Wal fiqhu yamanin, fikih itu Yaman.
Wal hikmatu yamaniyah, hikmah itu dari Yaman. Sahabat Ansar itu sahabat dari Yaman. Aus dan apa? Khazraj. Neneknya Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Salma. Ibunya Abdul Muthalib dari Khazraj. Jadi Nabi kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam keturunan mana? Dari jalur nenek keturunan mana? Keturunan Yaman. Jangan mencela Yaman, udah asal Yaman, pergi sana katanya. Naudzubillah. Itu perbuatan tercela. Mencela Arab, mencela bahasa Arab, mencela Yaman itu tidak boleh. Kalau ada orang dari Yaman yang melakukan kesalahan, yaitu oknumnya, jangan mencela Yamannya. Bagaimana dengan hadis? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu dari Yaman, fikih itu dari Yaman, hikmah dari apa? Dari Yaman. Hadis riwayat Bukhari. Dan sahabat Al-Ansar, Aus dan Khazraj itu dari Yaman. Ini walaupun saya bukan orang Yaman, tapi kita wajib menegakkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi wajib kita mencintai bahasa Arab, mencintai orang-orang Arab karena Arabnya. Demikian pula kita wajib mencintai orang-orang apa? Yaman, karena dia berasal dari Yaman. Kalau ada oknum yang salah, ya salahkan oknumnya, jangan salahkan asalnya. Demikian, karena ternyata Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, neneknya atau buyutnya dari Yaman. Jadi Abdul Muthalib, ibunya Abdul Muthalib itu dari Yaman. Demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian di antara faedah yang diambil, fi dhammu ittiba'il ahwa, celaan bagi orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Celaan bagi orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Jadi kenapa mereka tidak mau beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena mereka mengikuti apa? Hawa nafsu, karena kedengkian, karena sudah terlalu yaitu nyaman dengan kedudukannya, khawatir ditinggalkan oleh kaumnya, sehingga mereka tidak mau beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naudzubillah. Maka Allah Ta'ala berfirman, wala ini taba'ta ahwa'ahum. Ini adalah celaan bagi orang-orang yang mengikuti apa? Hawa nafsu. Jadi kebenaran ini tidak akan cocok dengan hawa nafsu. Jadi kalau kita mau mengikuti kebenaran, tinggalkan hawa nafsu, kedengkian atau hawa nafsu yang lainnya, cinta kedudukan, cinta harta, naudzubillah. Itu semuanya menghalangi seseorang dari menerima kebenaran. Wallahu ta'ala a'lam. Sampai di sini kajian kita. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kajian yang berikutnya. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masahib ad-dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man dhalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li asatidatina wa li masyayikhina ولولاة أمورنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين وفي سوريا وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم توفنا على الإسلام والسنة. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.